harus dibunuh. Iya, makanya dia harus dibunuh. Akan tetapi kalau kita kaji-kaji secara ideologi, secara teologi, itu barangkali itulah keputusan Tuhan menunjukkan kepada seluruh umat manusia. Dia itu sudah dihukum, jangankan hukuman dunia sudah selesai, hukuman akhirat akan berhadapan dengan Allah. Karena kenapa? Misalnya, ya kan, diputus sendiri. Karena tidak dia tadi, kau sampai kalilah kau membuat dia seperti itu. Padahal kasus banyak yang sama. Ya kan? Bahkan ada yang lebih daripada itu. Tapi kenapa kau bungkam? Hanya itu yang kau kejar. Apa karena perbedaan politik? Apakah karena terusi kepentinganmu? Kan jadi apa dia? Maka nanti supaya dia jangan bungkam, ya kan? Supaya dia jangan bungkam, harus dibunuh dia sebagai sumber data apa itu, informasi itu hilang, dicari. Walaupun itu, ya kan? Walaupun demikian, pastilah bahwa keputusan hakim yang paling adil adalah Tuhan. Makanya dia mengatakan, selamat kita berjumpa nanti di hakim yang sebetul-betul pengadilan yang benar-benar adil. Iya, dibilangnya gitu kan. Iya. Jadi di situ dia. Maka kalau sekarang itu saya bilang, apalagi saya kemana cerita-cerita sama, bukan cerita. Istilahnya saya sampaikan kepada mahasiswa mau pemilihan ini di PPI kemarin, saya bilang, kalian janganlah ribut-ribut gara-gara anggaran HM ini juta. Kalian berkawan pun pecah, fasilitas kampus rusak. Tak ada yang itu aku bilang kalian. Kalian itu harus bisa menjadi cerminan politik regional, apalagi politik nasional. Janganlah kalian ikuti politik-politik busuk itu. Dan ini politik Islam, nilai-nilai dasar etika sudah ditanamkan oleh Islam, jangan dirusak. Jadilah kalau kalian ini sama dengan orang-orang yang tamatan lain, apa bedanya? Karena 8 juta kalian ribut, orang tua kalian lawan, adik berabang lah istilahnya gitu kan, adik berabang antara kalian sendiri, kalian tidak bersecocokan, gara-gara ini rumah kalian sendiri kalian hancurkan. Kampus ini rumah kita, guru-guru dosen-dosen ini orang tua kita, kawan-kawan ini adalah adik dan kakak kita. Kalau mau ribut-ribut di luar sana, kalau seandainya mati, nanti kami sholatkan kalian sholat gaib. Saya bilang orang gitu. Ini ya, orang ini supaya istilahnya janganlah gara-gara isme-isme tertentu membuat hilangnya ideologi kita yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan istiqomah kita sampai mati. Apalah gara-gara duit 100.000 dari nasi bungkus, gara-gara tergadai semua, nggak ada artinya. Itunya. Apalagi kalau misalnya kan di pahlawan itu musuhan aku, mari itu pernah berantem gara-gara beda kemudian kan, ya kan? Nggak keteguran kan, nggak tersapa. Tambah lagi musuh kita dunia ini. Kayak gitu lah bang, organisasi. Ada server. Semua mau. Jadi situ. Jadi paling tidak kan, saya lah sebagai kakak, abang yang tidak di situ lah bisa kita kasih apa prinsip-prinsip itu. Paling tidak itu nanti ketika kita tua, paling tidak enak kita ngapain. Dan mati pun dalam keadaan senyum. Karena apa? Begitu kita baca catatan-catatan hidup kita, paling tidak kalau bahasa kampusnya itu, paling tidak kalau apa, paling tidak kuning, jangan merah. Merah untuk gawat kayak gitu, emergency, merah. Paling tidak kuning. Kalau hijau itu sudah terbuat baik kali lah ya. Kuning. Artinya apa? Kebaikan kita lebih baik, banyak. Dan orang pun yang harusnya ketika kita pergi, orang pasti kehilangan, merasa kehilangan selama hari ini. Makanya kalau kita lihat, bolehlah kita bercermin, istilahnya pada masa-masa yang lampau atau pada masa lalu, pasti orang-orang yang muda-muda itu orang yang baik-baik mereka cabut Tuhan. Kenapa? Karena begini, memang kalau perhitungan teologi, bahwa dunia ini kan makin dekat kiamatnya. Jadi tentulah kalau mau kiamat, ibaratkan seperti rumah itu mau terbakar,
barang-barang bagus pasti diselamatkan. Ditinggallah yang barang-barang nggak perlu, dibiarkanlah situ. Artinya apa? Orang-orang yang bagus itu dicabut Tuhan, diangkat, diambil. Tinggalkan orang-orang yang tak terpakai dalam bahasa kita, yang tak terbagus, tak terpakai, biarkan dia. Jadi kalau sudah terpakai, biarkan hangus sendiri, gitulah bahasanya kan. Kalau kita istilahnya ada terjadi kebakaran, ya, selamatkan barang-barangnya. Begitu juga ini tadi. Kalau sudah apa? Hangus. Maka kita yang mana? Apakah yang mau hangus itu? Aku mau terpilih. Istilahnya kalau bahasa logikanya juga kayak kita tafsir, kita pahami. Paling tidak itu kalau Tuhan itu kenapa aku benci kali sama dia itu, nggak mati-mati dia. Tapi kalau Bapak ini yang awak cintai, awak sayang, cepat kali dia meninggal. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang jahat tadi untuk bertobat. Tunggunya. Supaya makanya payah matinya gitu lah bahasa kasar sama kamu gitu. Payah matinya, tapi yang baik-baik cepat ini mati. Kenapa gitu? Kenapa gitu kita bertanya-tanya? Memang itulah cara Tuhan mau menghancurkan semuanya. Itu kalau kita pikir saja. Berapa SKS kuliah ini? Ini udah Orang kampung. paragraf. Astagfirullah.